Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada malam hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kuliah yang ketiga pada malam hari ini, kalau di dalam catatan itu masuk tugas yang kemarin, ini sudah yang keenam dari awal. Jadi judul pada pertemuan keenam, 6 itu masuk yang tidak ini belum masuk nampaknya nih. Belum ada yang masuk. Ada apa? Jiu. Banyak pula yang dekat. Belum. Nampak sini tekanannya ini kan. Kalau nampak apa? Kalau ada muncul di sini. Muncul lah. Ada. Ya. Salsabila ada ya? Salsabila. Ari Wirawan. Hadir Pak. Hadir. Oman Salkas hadir. Ya, ini yang ada terus ini. Siapa nih si namanya yang tidak muncul? Ya, tolong beritahu teman-teman ya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Bukunya yang dipakai ini malam ini, ya, ini bukunya tentang membongkar keilmuan barat tentang IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Makanya judul kajian kita atau pada pertemuan yang ke-6 ini 10 asal usul alam semesta. Oke ya. 10 asal usul alam semesta. Arya Perdana, nama masuk ya. Mana orangnya? Arya? Wah, ini Arya Perdana masuk. Wah, ya bagus. Terus ya. Oke. Sekarang Bapak mulai saja. Marilah, karena sudah 2 menit. Karena itu mari kita mulai. Kita sampai pukul 10 nanti ya. Mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya, terima kasih. 10 asal usul alam semesta. 1, menurut sains ya. Menurut ilmu pengetahuan, asal usul alam semesta. Yang pertama, asal usul alam semesta kita perkenalkan dari seorang yang bernama Thales. Ya. Thales itu seorang filosof Yunani. Thales mengatakan asal usul alam semesta ini dari air. Ya, ingat? Menurut Thales dari air. Thales ini adalah filosof Yunani lebih kurang 250 tahun sebelum Masehi. Ya, lebih kurang 250 tahun sebelum Masehi. Pendapatnya ini populer di Yunani dan di negara-negara sekitarnya sampai ke Mesir juga. Karena ada perdagangan antara Mesir dan Yunani.
serta India. Jadi menurut Thales, asal usul alam semesta ini dari air. Suaranya mana? Oke, udah. Dari air. Pertanyaannya, mengapa Thales mengatakan asal usul alam semesta ini dari air? Dia berlayar dari Mesir ke Yunani berdagang. Yang dia lihat sehari-hari adalah air. Nah, ini siapa baru muncul ini? Siapa? Namanya belum nampak. Namanya? Ya? Ya. Tulis namanya ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Puput. Ya, oke, Puput. Namanya jelas. Nama lengkapnya apa, Puput? Roswisu Septianing Putri, Pak. Ujungnya Putri. Jadi Puput itu dari nama Putri. Udah. Makalahnya juga udah Bapak periksa ya. Bagus. Oke, Puput, kita lanjutkan. Asal usul alam semesta tadi dari air menurut Thales. Karena dia berlayar sehari-hari dari Mesir ke Athena, Yunani, air dilihatnya. Akhirnya dia mengatakan, kalau begitu saya terinspirasi untuk menyatakan asal usul alam semesta ini adalah air. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, namanya kitab Kejadian, memang disebutkan juga alam semesta ini pernah dari air, sehingga disebut dengan roh Allah melayang-layang di atas air. Itu menurut kitab Perjanjian Lama. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua menurut masih filosof Yunani, namanya Alexandros. Ya. Bukunya itu Alam Pikiran Yunani, karangan Bung Hatta. Memang bukan buku wajib, itu anjuran saja. Tapi di internet juga kita bisa lihat nanti. Alam Pikiran Yunani, karangan Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi ditulis di situ namanya karya Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, Alexandros yang kedua ya. Menurut dia alam semesta ini asalnya dari api. Nah, jadi di matahari ada api, di dalam bumi ada api, di bintang-bintang ada api, di planet-planet pun ada api. Jadi menurut Alexandros, asal usul alam semesta itu pernah berasal dari api. Udah dua ya. Yang ketiga, masih filosof Yunani juga, 200 tahun sebelum Masehi, namanya Alexandros. Ya. Ada Anaximenes, ada Alexandros. Yang satu mengatakan alam semesta ini asalnya dari asap. Kenapa dia mengatakan alam semesta ini dari asap? Kalau kayu dia dimusnahkan, dia akan berasap. Batu-batuan dimusnahkan, dibakar, dia akan berasap juga. Bahkan api pun kalau dia padam nampak asapnya. Jadi dia berkesimpulan seluruh alam semesta ini awalnya dari asap, kemudian dia berkembang dan kembali kepada asap. Nah, itulah alasannya mengapa Anaximenes, Alexandros menyatakan alam semesta ini dari asap. Nah, sekarang yang keempat lagi ya. Yang keempat yang menyatakan asal usul alam semesta ini menurut Al-Quran ya. Menurut Al-Quran, alam semesta ini ada beberapa asalnya. Yang pertama dari cahaya. Cahaya itu artinya nur, dalam bahasa Arabnya nur. Alasannya ya. Izin Pak, teman-teman yang lain belum ada yang
masih belum masuk Pak. Oh ya, sambil-sambil kita apa ya? Sambil kita kuliah, mana yang masuk? Oh, silakan. Jadi masuk di tengah juga tidak apa-apa. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nanti ini direkam ya. Direkam. Oh, untuk bukti nanti kalau ada yang komplain bahwa katanya Anda tidak ikut, nah ini buktinya. Direkam di HP Bapak juga direkam nih di kamera. Handicap ada. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat ya. Menurut Al-Quran, asal usul alam semesta itu satu, dari nur, cahaya. Berdasarkan surat An-Nur, surat 24 ayat 35. Surat An-Nur, surat 24 ayat 35, yang artinya Tuhanlah cahaya langit dan bumi. Jadi menurut ahli tafsir, Tuhanlah menciptakan dari cahaya langit dan bumi. Nah, itu yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua, masih Al-Quran juga, nomor 4 tadi ya. Yang kedua, menurut Al-Quran juga asal usul alam semesta dari asap, ya. Jadi hampir sama dengan pendapat Anaximenes dan Alexandros dari asap, ya. Jadi dia mengatakan alam semesta dari asap. Al-Quran surat 41, namanya surat Fussilat, ya. Nah, surat Fussilat ayat yang ke-11. Nah, ayat yang ke-11 yang artinya kemudian Tuhan menyempurnakan penciptaan langit dan bumi yang awalnya dari asap. Nah, yang awalnya dari asap, ya. Ya. Macam mana? Diterima teman yang lain Pak. Oh ya, ya. Diterima kawan yang lain. Oke, ini Nuari Waru namanya keluar ya. Nuari Waru. Oke. Lanjut. Oke. Ya, kawannya sambil kita kuliah masuk, kita ikutkan. Oke. Lanjut ya. Nah, lanjut. Tadi asal usul alam semesta yang dari asap ya. Dari cahaya sudah, yang dari asap. Ada informasi di dalam Al-Quran surat surat Fussilat ayat 11 yang bunyinya dalam bahasa Arab summastawa ilas sama. Summastawa ilas sama. Dalam bahasa Indonesianya, Tuhan menyempurnakan penciptaan langit. Nah, menyempurnakan penciptaan langit. Nah, yang ketiga dari Al-Quran juga, yang nomor 4 ini ya banyak pecahannya. Yang ketiga dari Al-Quran, bahwa alam semesta pernah berasal dari air. Nah, hampir mirip pula dengan si Thales tadi ya. Nah, ada informasinya dalam Al-Quran bahwa asal usul alam semesta dari air. Dasarnya adalah surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu surat yang ke-21. Surat Al-Anbiya ya, ayat 30. Surat Al-Anbiya ayat 30. Artinya begini. Artinya, tidakkah orang-orang kafir itu pernah memperhatikan, pernah melakukan penelitian bahwa Tuhanmu telah menciptakan makhluk hidup dari air, ya. Tuhanmu telah menciptakan asal usul makhluk hidup dari air. Ini sebentar ya.
Bapak terima ada yang menelpon. Ya. Sudah mulai, sedang berlangsung. Sudah berlangsung nih, yang mana yang lama? Nih Ali. Oh, yang baru katanya. Share link di WA tolong Ali. Bentar ya. Ya, kasih. Ini sedang dibantu. Oke ya, lanjut. Nah, asal usul alam semesta dari air ada dasarnya juga di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya tidakkah orang kafir pernah meneliti bahwa dahulunya antara matahari dan bumi itu menyatu. Setelah menyatu, Tuhan pisahkan antara bumi dan matahari. Lalu di bumi itu Tuhan berikan air, dan dari air itulah tercipta semua makhluk yang hidup. Nah, itu dia. Dalam bahasa Arabnya, minal ma'i kulla say'in hayyin. Dari airlah asal usulnya semua makhluk hidup. Itu tentang air. Oke, itu yang keempat, pecahan dari yang keempat. Terus yang kelima, menurut agama bumi ya, agama budaya. Agama bumi itu adalah agama budaya yang pada umumnya mengandalkan kekuatan dewa-dewa. Jadi ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Sikh gitu ya. Agama Sikh di India, ada agama Zoroaster di Iran, ada lagi agama Bahai di Iran juga. Kalau agama Bahai itu gabungan seluruh agama. Agama Islam dia masuk juga di situ, cuma dia ikut Idul Fitri saja. Dia ikut juga agama Kristen, cuma dia ikut Natal saja. Dia ikut nanti agama Hindu, Waisak saja. Seluruh digabungnya perayaan itu. Agama baru itu asal Iran namanya agama Bahai. Nah, jadi yang penekanan kita dari lanjut. Oke. Penekanan kita dari agama-agama yang berasal dari budaya, agama dari filsafat, pencarian Tuhan, pencarian asal usul alam semesta menurut hasil renungan manusia. Hasil renungan itu namanya filsafat. Menurut kajian-kajian filsafat itu bahwa asal usul alam semesta ini adalah dari cahaya juga ya, dari cahaya. Nah, jadi hampir-hampir mirip gitu ya penilaian sains, kepercayaan agama-agama dari cahaya, dari asap, dari air. Nah, mereka mengatakan cahaya juga. Nah, lanjut.